Pada tahun 2025 akan ada timbunan sampah sebesar 71,3 juta ton di Indonesia. Demikian prediksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dapatkah Anda membayangkannya? Menumpuknya sampah juga berarti semakin banyaknya sampah plastik. Ya, limbah plastik masih menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia saat ini. Sekaligus merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per Februari 2019, jumlah timbunan sampah secara nasional mencapai 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Adapun kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Tidak berhenti di situ. Jumlah timbunan sampah dan pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat seiring pertambahan penduduk dan semakin membaiknya kesejahteraan manusia. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, sampah plastik dinilai menjadi permasalahan yang semakin serius. Karena terjadi peningkatan komposisi sampah plastik akibat aktivitas belanja daring masyarakat yang tinggal di rumah. Ya, sebenarnya kan persoalan sampah plastik ini memang bukan hanya persoalan Indonesia saja, tapi persoalan di seluruh dunia ya. Itu bisa kita lihat dari concern seluruh negara di dunia sekarang memikirkan persoalan sampah plastik. Kondisi ini kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, terutama pada masa pandemi COVID, tentu menjadi persoalan yang lebih serius ya. Indikasinya pertama adalah saya dapat informasi dari teman-teman ITS yang melakukan penelitian di Surabaya, di kota Surabaya dan di TPA Benoyo Surabaya. Memang itu terjadi signifikan peningkatan komposisi sampah plastik di masa pandemi ini. Sampah plastik membawa dampak negatif yang luar biasa bagi manusia dan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Polusi tentu saja akan semakin meningkat. Sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Sebanyak 70% sampah plastik berpotensi masuk ke laut Indonesia, mengingat 71% wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi yang ingin saya katakan adalah sebelum ada pandemik, persoalan sampah plastik ini sudah sangat berat. Karena memang sampah plastik itu kalau masuk lingkungan dan perairan dia akan terurai sangat susah, bisa ratusan, ribuan tahun, bahkan puluhan ribuan tahun. Selain dampak lingkungan, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata yang memiliki wilayah pesisir sebagai daya tarik utama. Kala potensi pariwisata tidak dapat digarap dengan baik akibat hambatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi pun semakin sulit untuk diangkat. Dengan bahan yang praktis, desain yang menarik serta selalu tersedia, plastik menjadi bahan yang kerap dipakai untuk berbagai kebutuhan. Industri plastik pun menawarkan barang-barang berbahan dasar plastik dengan harga yang lebih murah. Padahal, plastik adalah material yang sangat sulit terurai. Dibutuhkan ratusan hingga ribuan tahun hingga plastik dapat diurai oleh mikroorganisme. Limbah plastik memang bukan persoalan mudah.
dibutuhkan komitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan sampah plastik di negeri tercinta ini. Tekad pemerintah Indonesia untuk menekan produksi sampah plastik, baik di wilayah darat maupun laut pun tidak main-main dan terus digelorakan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian sampah, antara lain dengan menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah yang terhitung ambisius, yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah, serta pelarangan beberapa jenis plastik sekali pakai, seperti kantong belanja, kantong kresek, sedotan plastik, dan wadah styrofoam. Dari segi bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat skema pengurangan sampah produsen selama 10 tahun yang termuat dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019. Target pengurangan dan penanganan sampah nasional ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Target pengurangan sampah sebesar 30% pada 2025 akan dilihat dari penurunan waste generation per capita atau rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan per orang. Penurunan jumlah timbunan sampah di sumber dan penurunan jumlah sampah terbuang ke lingkungan. Sementara itu, 70% penanganan sampah pada 2025 akan dilihat dari peningkatan jumlah sampah terdaur ulang dan menjadi sumber energi. Penurunan jumlah sampah ditimbun di tempat pembuangan akhir TPA, penurunan sampah terbuang ke lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan bank sampah dan industri daur ulang yang bisa mengolah sampah daur ulang untuk menambah nilai sampah. Selain itu, yang tak kalah penting, pemerintah mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku, seperti memilah sampah agar bisa diserap oleh industri daur ulang, sehingga sampah-sampah yang bisa didaur ulang tidak tercampur dengan sampah yang mudah membusuk. Kemudian, mengurangi penggunaan kantong plastik. Pemerintah mengakui keberhasilan penanganan masalah sampah plastik tergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat. Dan saat ini, Indonesia memiliki modal kuat berupa partisipasi publik yang tinggi. Ya, tapi saya ingin katakan bahwa ada berbagai hal positif yang sangat kita bisa catat, itu sebuah kemajuan dan modal sosial kita sebagai negara. Jadi Indonesia ini ada kekuatan partisipasi publiknya yang sudah sangat kuat gitu ya. Jadi kalau angka saya di Desember 2019, statistik yang saya punya, itu memang terjadi peningkatan angka pengurangan sampah. Artinya kalau angka pengurangan sampah, artinya adalah kekuatan dari partisipasi publik. Jadi gerakan-gerakan masyarakat seperti bank sampah, gerakan komunitas, gerakan minim sampah, TPS 3R, komunitas-komunitas, social entrepreneur itu berkembang dengan baik ya. Artinya ini menurut saya ini adalah kekuatan sosial kita. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sekarang kalangan-kalangan milenial misalnya, kalau mereka belanja ke pasar atau gerakan-gerakan ibu-ibu minim sampah, mereka sudah bawa tempatnya dan sebagainya, packagingnya, sehingga pulang itu dari pasar nggak menghasilkan sampah lagi begitu. Ini cukup kuat. Memang secara output belum bisa menyelesaikan 100%. Jika dikelola dengan baik, sampah plastik masih memiliki nilai ekonomi.
Bahkan di akhir masa hidupnya, plastik masih dapat menjadi sumber daya yang berharga karena dapat diubah menjadi bahan baku hingga menjadi energi. Selain efektif mengurangi timbunan sampah, daur ulang juga memulihkan material serta menghemat energi. Karena hanya membutuhkan sekitar 15 hingga 25% dari energi yang diperlukan untuk memproduksi produk berbahan plastik murni. Namun sayangnya, data Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyatakan kurang dari 10% sampah plastik yang terdaur ulang dan lebih dari 50% tetap berakhir di tempat pembuangan akhir. Pemerintah hingga saat ini terus melakukan pendekatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pun mendorong masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berbagai pendekatan secara simultan. Jadi bahasa saya juga, kita melakukan pendekatan total football, Mbak. Jadi mulai dari hulu sampai hilir secara bersama itu kita dorong pendekatan-pendekatannya. Pertama misalnya pendekatan minim sampah, pembatasan sampah. Ini sampai saat ini sudah hampir 40 daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota seperti Jakarta itu menerapkan pembatasan single use plastik gitu loh. Ini adalah kebijakan yang sangat di hulu sekali. Penerapan sistem ekonomi sirkular berpotensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rumah lingkungan, yaitu dengan mendaur ulang sampah plastik dan pengadaan barang ramah lingkungan. Daur ulang sampah plastik di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Namun hingga saat ini jumlah sampah yang didaur ulang masih terbilang sedikit. Sejuta tantangan masih dihadapi sektor daur ulang, mulai keterbatasan investasi pada perlengkapan canggih, pasar bahan plastik daur ulang yang dinilai masih menjadi produk dengan kualitas rendah, hingga sampah yang tak terpilih dari sumbernya sehingga biaya pemilahan dan pembersihan menjadi mahal dan bergantung pada sektor informal yang kurang efisien. Dengan jumlah produksi sampah yang tinggi, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pendaur ulang terbaik. Seperti yang diketahui, daur ulang sampah plastik memiliki efek yang signifikan tidak hanya bagi lingkungan, namun juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena rantai produksinya yang melibatkan banyak pihak. Namun untuk melangkah ke sana, tentu masyarakat Indonesia harus lebih dulu membiasakan diri memilah sampah dari sumbernya serta bersahabat dengan konsep serta penerapan daur ulang. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah salah satu upaya pemerintah memerangi permasalahan sampah plastik. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia pun telah memulai pelarangan penggunaan kantong plastik. Kota Banjarmasin menjadi kota pertama yang menerapkan kebijakan penggunaan kantong plastik pada 1 Juni 2016 lalu. Pemerintah Kota Banjarmasin secara tak terduga mengeluarkan peraturan wali kota per wali yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik. Perwali nomor 18 tahun 2016 yang mengatur pemanfaatan kantong plastik terhadap retail dan pusat-pusat perbelanjaan modern tersebut ditetapkan tanggal 28 Maret 2016 dan diberlakukan sejak 29 Maret 2016. Menjaga lingkungan yang sehat serta pembangunan berkelanjutan menjadi tujuannya. Aturan tersebut mencengangkan banyak pihak karena belum ada daerah yang melakukan aksi jelas dalam upaya memerangi sampah plastik yang berpotensi merusak bumi kala itu.
Dengan perwali tersebut, ibu kota Kalimantan Selatan yang dijuluki Kota Seribu Sungai itu menjadi kota pertama yang melarang penggunaan kantong plastik. Dengan adanya larangan tersebut, maka warga yang ingin berbelanja harus menggunakan kantong atau wadah sendiri. Tetapi dianjurkan menggunakan bahan yang mudah terurai jika menjadi sampah, seperti anyaman purun atau kain. Jika tidak membawa wadah sendiri, pembeli masih bisa membeli wadah khusus non-kantong plastik ramah lingkungan yang disediakan pihak pusat perbelanjaan. Karena kita melihat bahwa kantong plastik ini kan susah dihancurkan. Nah, makanya oleh sebab itu kami membuat perwali. Intinya adalah bagaimana merubah masyarakat yang dulunya pakai kantong plastik tetapi mengganti menjadi bakul purun. Nah, kami sudah direnta-rental dan sudah juga masuk ke pasar-pasar. Tetapi masih ada lah sebagian yang di pasar-pasar itu masih menggunakan kantong plastik. Makanya oleh sebab itu kami sampai hari ini tetap mensosialisasikan, kemudian memberikan edukasi kepada para pedagang dan para pembeli agar mereka berganti lah yang dulunya kantong plastik, tapi mengganti bakul purun atau membawa kantong plastik yang ramah lingkungan dari rumah, dan juga menyediakanlah para pedagang kantong-kantong plastik yang ramah lingkungan yang secepatnya lah. Diberlakukannya perwali tentang larangan penggunaan kantong plastik bagi retail dan toko modern berdampak positif pada banyak aspek, seperti pelestarian lingkungan. Sampah plastik di tempat pembuangan akhir Basirih pun dapat dikurangi. Yang sebelumnya 600 ton sampah per hari menjadi hanya 30%-nya. Kemudian dampak positif bagi masyarakat. Betapa tidak, dalam 1 tahun sekitar 500 juta rupiah uang pembelian kantong plastik dapat dihemat dan dijadikan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR oleh retail dan toko modern. Masih ada lagi dampak positifnya, yaitu bagi dunia usaha. Ternyata ada maksud lain dari larangan penggunaan kantong plastik bagi retail dan toko modern, yaitu menumbuh kembangkan industri kerajinan rakyat seperti kerajinan tanaman purun, jintingan purun, atau butah. Wadah terbuat dari rotan. Yang paling sederhana namun cukup mendasar, perwali berhasil melahirkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yakni menyiapkan atau menyediakan sendiri kantong belanja. Selama 1 tahun sudah Bu saya pakai bakul ini, dan ada juga yang besar untuk membeli beras Bu, yang kalau yang berat, dan juga yang banyak tukarannya Bu, supaya mengurangi sampah plastik Bu. Lama ini hanya 3 tahun Bang, pakai bakul nih, untuk mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin. Menurut anjuran misi-misi wali kota. Di rumah ada 3 bisi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu nah. Tergantung keperluan apa dibeli kan sehari-harinya. Masih ada beberapa kebijakan lain dari pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi perhatian banyak pihak. Seperti adanya surat edaran tentang kewajiban aparatur sipil negara ASN menjadi nasabah bank sampah. Gerakan membawa botol minum ke tempat kerja atau sekolah untuk mengurangi sampah plastik dari minuman berkemasan plastik sekali pakai. Kebijakan serupa juga disosialisasikan ke hotel-hotel di seluruh kota agar bisa mengurangi pemanfaatan air minum kemasan. Dinas Kebersihan membuat suatu terobosan dan diwajibkan dulu khususnya di Dinas Kebersihan, kemudian melangkah ke dinas-dinas yang lain mengikuti berkaitan dengan bank sampah ini. Jadi dia kalau di sekolahan itu kan kalau biasanya kalau yang tahun baru ajaran, kalau dulu kan pelonco segala macam, kita enggak. Kita mintakan Dinas Pendidikan mereka bawa sampah yang di rumah disetorkan ke sekolahan. Nanti ke sekolahan dari Dinas Pendidikan menyetornya ke
bank sampah yang ada di dinas kebersihan, termasuk juga yang ASEAN nanti datang ke kantor, yang sampah-sampah di rumah itu disetorkan, dan itu termasuk juga kinerja kita hitung gitu. Jadi kalau konsep untuk bank sampah di Kota Banjarmasin memang mengacu pada konsep pengelolaan sampah secara umum, yaitu reduce, reuse, dan recycle 3R. Nah, untuk program 3R ini memang salah satunya wadah pengelolaan sampah dalam rangka untuk pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah itu dibentuklah bank sampah. Ini konsep dari KLHK. Nah, konsep pengurangan sampah juga bukan hanya di bank sampah, ada juga TPS 3R, TPST juga pengurangan sampah. Nah, khusus untuk yang bank sampah di Kota Banjarmasin, ini adalah salah satu pengelolaan sampah skala rumah tangga. Tetapi kami juga mencoba untuk konsep ini bisa diterapkan di pemerintah kota. Berdiri sejak tahun 2013, kini Bank Sampah Kalabau memiliki nasabah sedikitnya 300 orang. 250 hingga 400 kg sampah disetorkan tiap minggunya, bahkan lebih saat Pemkot menggelar acara. Tak hanya mengembangkan konsep bank sampah, Pemkot Banjarmasin juga mengembangkan konsep pusat daur ulang yang dimulai dari skala rumah tangga. Di antaranya kain perca yang diolah menjadi kerajinan alas kaki dan masker, limbah plastik yang disulap menjadi tikar maupun kembang. Ada juga eco-brick, yaitu botol plastik bekas yang diisi padat hingga benar-benar keras dengan limbah anorganik alias tidak dapat diurai untuk membuat perabotan seperti meja dan sofa. Cara lain utilisasi limbah plastik eco-brick ini mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah plastik. Kini Pemkot Banjarmasin telah memiliki 6 pusat daur ulang skala rumah tangga di 5 kecamatan. Komposisi sampah di Kota Banjarmasin yang setengahnya merupakan sampah organik mendorong masyarakat tak saja mengolahnya menjadi kompos, tapi juga enzim kompos, yaitu sampah organik yang berasal dari dapur seperti kulit buah dan sayuran diolah menjadi cairan pembersih serbaguna setelah difermentasikan selama 3 bulan. Cairan yang disebut ekoenzim ini pun mudah dibuat sendiri. Tetapi dengan mereka misalnya punya sampah dibuat menjadi kerajinan lain seperti eco-brick dijadikan kursi dan kerajinan lainnya, itu harganya lebih mahal. Memang konsep kami adalah bagaimana mengajari mereka itu membuat produk baru, membuat produk yang punya nilai jual, tidak membuat secara asal-asalan. Jadi bukan hanya sekedar untuk misalnya, oh saya suka buat ini, saya dengan cara saya ini, tetapi kami pengen mereka bisa membuat yang punya nilai jual, artinya membuat itu yang bagus, yang standar gitu kan. Artinya buat kursi ya memang bisa diduduki, bisa dengan awet gitu kan. Terus bagus, menarik, estetikanya bagus gitu kan. Dan harganya juga alhamdulillah sekarang kurang lebih harganya bisa sekitar satu set itu bisa sekitar 400 sampai 650 satu set kursi eco-brick. Ternyata setelah beberapa bulan ini alhamdulillah dari 6 lokasi ini mereka sudah merasakan manfaatnya dan ternyata masyarakat juga senang. Memang konsep kami adalah bagaimana membuat pengelolaan sampah ini masyarakat senang. Itu yang paling susah adalah bagaimana mereka ikut dalam pengelolaan sampah, mereka senang, mereka dapat uang, mereka banyak manfaatnya. Itu yang susah. Dan mereka suka rela gitu, senang gitu kan. Nah, ini yang memang agak susah adalah mereka senang. Nah, makanya konsep kami juga dalam rangka mendirikan bank sampah juga gitu. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang menerapkan diet kantong plastik. Namun, baru Kota Banjarmasin yang benar-benar melarang penggunaan kantong plastik secara cepat. Ya, Kota Banjarmasin dinilai telah berhasil mengurangi sampah plastik.
larangan penggunaan kantong plastik bagi retail dan toko modern itu membuat kota Banjarmasin menjadi rujukan bagi kota-kota lain yang berkeinginan sama memerangi sampah plastik hingga menerima apresiasi dari luar negeri. Berkat keberhasilan tersebut, Pemkot Banjarmasin mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan sebesar 9,5 miliar rupiah pada tahun 2019. Dana tersebut pun dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan masyarakat, peningkatan anggaran pengelolaan sungai yang dibagi ke beberapa dinas terkait. Tentu, Kota Banjarmasin tidak berpuas diri. Pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar-pasar tradisional terus diupayakan, sehingga pengurangan sampah plastik menjadi lebih maksimal. Dengan demikian, Banjarmasin akan mampu mewujudkan moto Kota Baiman atau Barasih Wan Nyaman. Pengelolaan sampah di negeri ini sejatinya tidaklah rumit. Perilaku yang bijak saat memanfaatkan bahan plastik, memilah sampah organik dan anorganik juga infeksius dan membuangnya secara tepat, serta mendaur ulang sampah plastik, niscaya cukup untuk menyelamatkan bumi tempat kita bernaung. Mari bertindak.